Hai guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai bab pendahuluan. Kira-kira nih guys, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata kimia? Pasti mengenai banyak hal kan ya? Misalnya bahan-bahan kimia. Mungkin kita akan langsung berpikiran negatif begitu mendengar bahan-bahan kimia, terutama pada bidang pangan, seperti makanan misalnya. Sebenarnya pemikiran tersebut sedikit banyak ada benarnya guys. Di satu sisi bahan-bahan kimia bisa berdampak positif, di sisi lain juga dapat merugikan. Untuk dapat memahami bahan-bahan kimia dengan benar dan tepat, kita memerlukan pengetahuan ilmu kimia yang baik. Dengan mempelajari ilmu kimia, kita juga dapat memahami fenomena atau peristiwa kimia yang terjadi di sekitar kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ilmu kimia? Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Pemahaman tentang struktur, sifat, perubahan materi dan energi yang menyertainya memberikan informasi bahwa ilmu kimia sangat berperan penting di semua bidang ilmu pengetahuan alam. Di antaranya misalnya pada bidang kesehatan dan kedokteran, yaitu pembuatan vaksin. Di bidang energi dan lingkungan, misalnya pada pembuatan sel surya. Di bidang pangan dan pertanian, misalnya pada pembuatan pupuk. Dan di bidang teknologi bahan, misalnya pada pembuatan layar LCD dan LED. Sebelumnya, tadi telah disebutkan 3 aspek yang dipelajari dalam ilmu kimia sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, yaitu struktur atau susunan materi, yang mencakup komponen-komponen pembentuk materi, perbandingan kuantitatif tiap komponen penyusun, dan bagaimana atom-atom penyusun dalam komponen-komponen tersebut dapat saling berikatan. Yang kedua, yaitu sifat materi, yang mencakup sifat fisis seperti wujudnya bisa padat, cair atau gas, dan penampilannya seperti warna, bau, dan lain-lain. Serta sifat kimia yang berhubungan dengan reaksi kimia. Yang ketiga, perubahan materi, yang mencakup perubahan fisis atau wujud, perubahan kimia yang menghasilkan zat baru, dan perubahan energi yang selalu menyertai setiap perubahan materi. Ilmu kimia berkembang sangat cepat guys. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karenanya, ilmu kimia tidak hanya berisi tentang produk-produk ilmiah, namun juga memuat proses-proses ilmiah yang tercermin dalam metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan dari pemikiran atau yang ditemui dalam penelitian. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, merumuskan masalah, di mana biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan penelitian. Masalah dapat ditemukan dari kejadian-kejadian yang berulang atau kejadian unik yang menimbulkan pertanyaan mengapa dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Langkah kedua, yaitu mengumpulkan data. Hal ini biasanya dilakukan dengan kegiatan observasi atau studi literatur seperti jurnal ilmiah dan penelitian-penelitian yang sejenis. Langkah berikutnya yaitu membuat hipotesis atau jawaban sementara berdasarkan informasi atau data yang tadi telah kita peroleh. Hipotesis kemudian akan diuji kebenarannya dengan langkah berikutnya, yaitu melakukan eksperimen. Dari eksperimen yang dilakukan, data-data percobaan yang didapatkan lalu diolah dan dianalisis, yang kemudian
pada tahap akhirnya, kita akan mengambil kesimpulan dari hasil eksperimen kita. Ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan saat merancang dan melakukan kegiatan eksperimen, yaitu menetapkan variabel penelitian. Variabel penelitian ada 3 guys, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas merupakan variabel yang diubah-ubah selama eksperimen untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Variabel terikat merupakan variabel yang kita ukur atau kita amati sebagai hasil percobaan. Dan variabel kontrol adalah variabel yang kita buat tetap sepanjang percobaan, sehingga berubahnya variabel terikat hanya diakibatkan oleh berubahnya variabel bebas. Agar teman-teman lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya ya. Seorang siswa melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan mereaksikan 25 cm3 larutan HCl dan 2 gram pualam atau CaCO3 sebagai berikut. Kondisi yang diharapkan yaitu variabel bebasnya merupakan konsentrasi HCl, variabel kontrol yaitu luas permukaan CaCO3 dan suhu, serta variabel terikatnya yaitu waktu dan laju reaksi. Pasangan gambar yang menunjukkan kondisi tersebut adalah, nah berikut adalah pilihan jawabannya. Oke guys, cara paling mudah, kita saring dulu pasangan yang memiliki variabel kontrol sesuai dengan yang diharapkan, yaitu luas permukaannya sama, berarti bentuk dan ukuran partikel pualamnya juga sama. Bisa sama-sama keping, atau bisa sama-sama berbentuk serbuk. Kalau kita lihat pada gambar, berarti bisa jadi pasangan gambar nomor 1 dan 3, atau pasangan gambar nomor 2 dan 4. Lalu, kita lihat mana yang suhunya juga sama guys. Yep, hanya pasangan gambar 1 dan 3. Variabel bebasnya, yaitu konsentrasi HCl juga sudah sesuai, di mana berbeda pada gambar 1 dan 3, sehingga variabel terikatnya, yaitu waktu, ikut berubah. Jadi, jawabannya adalah B, yaitu 1 dan 3. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke materi yang berikutnya. Berikutnya, bekerja di laboratorium kimia. Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan. Sementara praktikan merupakan orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Di laboratorium terdapat banyak peralatan dan bahan lab. Alat-alat laboratorium kimia yang sering kita jumpai misalnya gelas beker yang berfungsi sebagai wadah pembuatan larutan atau tempat mereaksikan zat atau bahan kimia. Lalu ada gelas ukur sebagai media untuk mengukur volume cairan. Berikutnya, corong kaca sebagai alat bantu untuk menuang cairan atau juga sebagai alat untuk menyaring dan memisahkan endapan. Berikutnya, pipet tetes untuk meneteskan cairan atau larutan. Lalu ada labu ukur, digunakan untuk mengencerkan larutan dengan volume tertentu. Ada juga Erlenmeyer sebagai wadah mereaksikan larutan atau wadah untuk melakukan titrasi, yaitu suatu proses analisa kuantitatif yang nanti akan teman-teman pelajari di kelas 11 pada bab asam basa. Dan berikutnya, tabung reaksi sebagai wadah untuk mereaksikan zat dalam jumlah kecil atau sedikit. Nah, jadi ini beberapa alat laboratorium kimia yang diantaranya mungkin nanti teman-teman akan temui atau mungkin nanti gunakan di laboratorium.
dan sebenarnya masih banyak lagi guys peralatan laboratorium kimia lainnya. Selain peralatan laboratorium, kita juga perlu memperhatikan keterangan pada bahan-bahan atau zat kimia. Bahan-bahan tersebut bisa berbentuk padatan, cairan, larutan, atau mungkin berbentuk gas. Dan biasanya disimpan dalam wadah khusus yang dikelompokkan sesuai dengan golongannya. Di setiap bahan kimia, terdapat simbol-simbol bahan kimia seperti berikut. Jadi ada yang bersifat mudah meledak, ada yang bersifat oksidator, ada yang bersifat beracun, mudah terbakar, korosif, dan juga yang bersifat radioaktif. Oleh karena banyaknya bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya, teman-teman disarankan untuk selalu mematuhi aturan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Patuhi petunjuk guru dan juga asisten lab, serta teman-teman bisa mempelajari cara-cara penanganan kecelakaan jika terkena bahan kimia di laboratorium, sehingga teman-teman bisa merasa lebih aman saat bekerja di laboratorium kimia. Oke guys, sampai di sini bisa dipahami ya? Bagi teman-teman yang masih belum paham, atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, like video ini jika kamu suka, dan share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu bisa terus mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya guys. Semangat belajar!